Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi an'amin minan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah, yang saya sangat berbahagia berkumpul dan berjumpa dengan bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Manyar, bapak-bapak Dikdasmen, kemudian keluarga besar SD Muhammadiyah Manyar yang sedang berbahagia dan bermilad ke-20. Tentu ini adalah momen yang sangat berbahagia bagi kita semua, apalagi kita berada masih dalam nuansa Syawal. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam nuansa Syawal tadi disebut masih ada nuansa halal bihalal, halalun bihalalin. Nah, oleh karena itu, apa yang menarik dari halal bihalal itu? Yang pertama adalah yang menarik halal bihalal itu adalah tradisi khasnya Indonesia. Ya, tradisi khasnya Indonesia. Nah, di dalam halal bihalal, Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang wajib ada di dalam nuansa ini adalah bahwa kita merasa dan mengaku salah, karena nuansanya adalah saling memaafkan, nuansa silaturahim. Maka yang pertama wajib ada adalah perasaan bahwa kita punya salah. Karena itu kita saling bertemu, berjumpa untuk melebur kembali agar kesalahan itu hilang. Nah, kan tidak mungkin kita ketemu halal bihalal saling memaafkan tapi tidak ada yang merasa salah. Nah, maka yang pertama adalah kita tahu betul bahwa kita adalah manusia, di mana manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Disinilah kemudian kita diminta untuk melebur semuanya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini momentum yang luar biasa. Sekali lagi, mari kita melebur semua kesalahan kita, saling memaafkan. Nah, kemudian kita juga berada dalam nuansa milad, ya, SD Muhammadiyah Manyar ke-20, growing together. Nah, semangat yang luar biasa ini harus kita landasi betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik mimbar selesai sholat id pada 1 Syawal, beliau kemudian ketika naik mimbar itu mengucap amin, amin, amin 3 kali beliau ucapkan. Sehingga kemudian para sahabat bertanya-tanya, ini kenapa Rasulullah naik mimbar tapi kok kemudian mengucap amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan tadi ketika aku mau naik mimbar, Jibril itu datang dan berdoa. 3 doa yang disampaikan Jibril, ada 3 hal yang disampaikan Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama adalah ada yang menyebut celaka, atau kalimat yang dipakai, celakalah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, masuk ke Ramadan, keluar dari Ramadan tidak diampunkan dosanya. Apa maknanya? Sisi spiritualitas, religiolitas di dalam Ramadan tidak tertempa dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, sehingga kalau orang masuk Ramadan keluar dosa tidak diampuni, itu celaka betul.
Ya, celaka betul. Nah, maka yang kedua adalah yang juga harus kita ingat bahwa Malaikat Jibril juga menyampaikan celaka bagi orang-orang yang masih berjumpa atau saat ini ada kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya masih hidup dan orang tua itu tidak mampu menjadikan kita, menghantarkan kita ke surga. Artinya apa? Posisi kita nih anak. Kalau kita semua orang tua belum tentu. Mungkin karena ada yang belum punya anak. Tapi posisi menjadi anak itu pasti. Ya, menjadi anak itu pasti. Nah, bagi kita yang masih punya orang tua, keberadaan orang tua itu seharusnya bisa menghantarkan kita ke surga. Dengan apa? Pengabdian kita sebagai anak. Nah, yang ketiga, Jibril juga menyampaikan celaka bagi orang yang disebut namamu, maksudnya Rasulullah, kemudian tidak bersolawat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 hal yang disampaikan oleh Malaikat Jibril ini adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana nilai spiritualis kita, spiritualis kita, bagaimana nilai keagamaan kita, bagaimana tingkat keimanan dan praktek ketakwaan kita menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan. Nah, SD Muhammadiyah Manyar ini bagian dari pendidikan, maka di dalam pendidikan itu 3 hal ini tidak boleh lepas. Membangun mental ibadah itu luar biasa. Ya, pesan utama di dalam Syawal itu salah satunya adalah bersyukur. Nah, salah satu bentuk syukur adalah nikmat anak yang diberikan kepada kita, pendidikan yang bagaimana yang mau kita berikan kepada anak kita. Kita pintarkan anak kita matematika, oke. Kita pandaikan dia dalam ilmu sains, oke. Kita hantarkan dia menjadi ilmuwan yang luar biasa, oke. Tapi pertanyaan utamanya adalah kenal Allah enggak? Mengenal Allah enggak? Kenal Rasulnya enggak? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 3 pesan penting Syawal ini sangat menjadi perhatian kita. Membangun nilai-nilai keagamaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, membangun mental ibadah kita. Kemudian yang kedua tidak lupa adalah membangun hubungan keluarga kita. Bapak Ibu, berita-berita di media itu sangat miris. Sangat miris. Jadi kalau kita pernah mendengar bala takul lahuma uffin, jangan kau sebut, jangan kau katakan pada orang tuamu ah. Itu satu hal yang mutlak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perkembangan zaman sekarang itu sudah luar biasa. Ya, kita mesti tahu, mohon maaf, kita punya namanya psikologi perkembangan. Kita tahu bagaimana melihat anak-anak kita. Kapan kita menghardik anak kita, kapan kita mendidik anak kita dengan santun, itu menjadi hal yang wajib sekarang. Kenapa? Karena anak sekarang kalau sudah sakit hatinya Bapak Ibu, kalau dulu paling minggat mari wis. Sekarang orang tua dibunuh, orang tua disakiti, enggak main-main. Karena itu pendidikan bagaimana mendekatkan dan merekatkan kembali keluarga ini juga tidak bisa diabaikan. Ya, maka di dalam sekolah juga ada kurikulum pendidikan keluarga. Ya, maka tadi ada kegiatan parenting, itu menjadi salah satu bagian dari situ. Karena sekarang perkembangan sekarang Bapak Ibu sekalian, sekolah kalau dulu memang yang dididik itu hanya anaknya saja.
Perkembangan terbaru sekarang, orang tua juga harus kita didik secara bersama-sama. Nah, maka kita tidak boleh lupakan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengenalkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Rasulullah adalah idola kita. Rasulullah adalah panutan kita. Bukan sekedar Nabi dan Rasul, tetapi bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai sebuah role model bagi kehidupan kita, sehingga anak-anak kita tidak hanya mengenal Rasulullah itu dari kata solawatan, tapi bagaimana ketika bicara tentang bisnis ingat Rasulullah, bicara tentang ibadah ingat Rasulullah, bicara tentang perdagangan ingat Rasulullah, bicara tentang keluarga ingat Rasulullah, karena setiap episode kehidupan Rasulullah adalah uswah. Ketika Rasulullah jadi pemimpin, ketika jadi jenderal perang, ketika jadi suami yang berada di dalam keluarga, baik dalam lingkungan masyarakat juga. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini PR kita bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini dengan ridha Allah yang luar biasa. Kita dinaungi dengan awan, tapi nggak hujan. Ya, ini luar biasa. Sehingga hati kita sejuk, mata kita sejuk, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kemarin sempat tanya, ini tausiah saya pakai baju olahraga, Pak. Saya jadi ingat satu waktu dulu saya diminta untuk naik mimbar sholat Jumat, khutbah Jumat. Itu saya masuk ke sebuah masjid pakai kaos, ya, tapi nggak ada tulisannya. Kemudian khotibnya nggak datang. Saya diminta naik, saya ditanya, Ustadz ganti batik nggak usah. Biar umat tahu khutbah pakai kaos juga boleh. Akhirnya saya naik pakai kaos. Maka kemudian setelah itu ya rame juga akhirnya. Ini khotib kurang ajar. Ya, khotib di atas mimbar, ya untungnya nggak pakai topi begini, Bu. Tetap kopiahan. Ya, nah maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, dan selamat milad SD Muhammadiyah Manyar ke-20. Ya, semoga sekolah ini tetap menjadi mercusuar, tetap menjadi bagian dari lembaga pendidikan yang menghantarkan anak-anak kita mengenal Allah dan Rasulnya dan menjadi bagian-bagian dari kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.